Pemirsa, telah hadir di studio Ketua Relawan Jokowi dari tim Bravo 5, Jenderal Purnawirawan TNI Fahrul Razi. Selamat malam Pak Fahrul. Selamat malam. Pak Fahrul, apa sebetulnya pesan utama dari Jokowi kepada relawan tadi malam? Oh iya, tadi malam memang beliau datang ya pada kegiatan rapat kerja nasional Bravo 5. Banyak pesan beliau, tapi yang saya lihat paling utama apa ya, kalau masalah kampanye ya kembali juga door to door. Tapi pesan-pesan beliau yang paling banyak yang baik ya. Sebagai contoh, beliau pesan jangan pernah punya niat untuk melemparkan hoak-hoak ya. Betul-betul kita berikan data-data yang valid gitulah ya. Memang kalau kita menggunakan hoak, beliau mengatakan juga nggak berkah gitu ya. Oke, nah ini mengenai soal tudingan antek PKI, antek asing yang terus menyerang Jokowi. Dari Anda sendiri menilainya, bagaimana ini akan berpengaruh pada tingkat keterpilihan dari Jokowi Maruf juga? Saya kira nggak banyak dampaknya ya, karena bagaimanapun masalah rakyat percaya. Pada saat kejadian 65 dulu usia beliau baru 4 tahun kok, masa ada bisa terlibat PKI. Dan beliau menantang juga, kami nggak pindah kemana-mana, ada di sekitar Solo. Tanya aja sama semua orang Solo itu di sekitar rumah saya, kan mereka pasti kenal bapak saya, ibu saya, kemudian orang tua saya, kakek-kakek saya kenal. Coba ada nggak yang punya indikasi PKI? Nggak ada satupun kok. Jadi nggak ada masalah itu buat kita. Gitu. Oke, ini tim Bravo 5 ini kan dibentuk dari tahun 2013 seperti itu. Artinya sudah mendampingi dari pemilu 2014. Betul. Isu yang sama juga kerap menyerang Jokowi dengan antek PKI dan seperti itu. Ini apa kondisi yang berbeda antara pemilu 2014 lalu dengan pemilu 2019 mendatang? Kalau muatan tambahannya, kalau isu-isu itu masih sama. Kalau muatan tambahan dari pihak, mohon maaf, dari pihak yang tidak senang gitu ya. Ya karena kan mulai dikatakan pembangunan dilakukan sama era Pak Jokowi kan luar biasa sekali. Ya itu aja di bolak-balik. Wah itu jalanan misalnya segitu panjang buat apa? Kan rakyat nggak punya mobil untuk lewat situ. Mereka nggak bilang bahwa sebetulnya jalan yang panjang itu menyebabkan transportasi menjadi lebih mudah, biaya menjadi lebih mudah, orang lebih mudah mencapai satu sama lain, kemudian ekonomi menjadi lebih tumbuh, kemudian rakyat kecil pun bisa menjual hasil panen-panennya dengan cepat ke tempat lain yang bisa lebih menguntungkan, ongkos-ongkos angkutannya menjadi lebih murah, lebih cepat, efisien dan lain sebagainya. Nggak disebut itu, hanya disebut bolak-balik ya. Ya itu kan buat apa? Jalan bagus kan untuk mobil-mobil mewah. Wah itu salah. Nah ini strategi yang disebutkan oleh Jokowi agar kemudian relawan door to door. Ini bagaimana implementasinya nanti? Nah itu yang paling gampang kami lakukan. Kebetulan Bravo 5 kuat sekali di lapangan. Kami semua sudah punya di 34 provinsi. Hampir semua kabupaten kota sudah punya. Banyak yang di kecamatan-kecamatan juga itu. Jadi door to door ini buat kami sangat efektif untuk kami lakukan dan mudah untuk dilakukan. Apa kemudian menjadi poinnya? Apakah poinnya sosialisasi program atau lebih pada mengcounter isu yang terjadi ataupun berkembang di masyarakat? Ya sebetulnya melihat sikon di lapangan ya, di lingkungan itu apa isu yang paling berkembang gitu ya. Tapi bagaimanapun memang kami punya strategi dan taktik juga. Nanti menjelang waktunya kami sepakat apa yang perlu dilemparkan, apa yang perlu diklarifikasi. Tapi kalau saat ini belum terlalu memfokus lah. Jadi kita hanya tetap mengeliminasi hoak-hoak, mengeliminasi isu-isu negatif, itu yang kami lakukan pada saat ini. Nah ini mengenai strategi juga Pak Fahrul, apakah lebih nantinya akan menangkal isu-isu yang terjadi seperti isu hoax atau akankah ada strategi yang lebih agresif, tidak hanya kemudian defensif seperti itu? Oh pasti, pasti. Dan itu kita sudah siap betul. Jadi mungkin sudah kita siap himpun data-datanya, tinggal kita melemparkannya saja gitu. Dan saya kira orang lebih percaya karena itu ngomong track record sih ya, juga bukan ngomong hoax gitu ya. Oke, ini Jokowi juga tadi malam mengatakan ada perubahan landscape politik di nasional dan juga global. Bagaimana kemudian dari relawan menangkap pesan ini? Ya kami analisis dengan baik ya. Utamanya kan begini, kita tidak boleh terpengaruh dengan isu-isu, dengan hasil survei atau isu yang berkembang. Apalagi pimpinan Bravo 5 umumnya kan Purnawirawan TNI. Kami selalu bekerja dengan the worst scenario lah ya. Meskipun orang bilang di tentara kan begitu. Meskipun bilang oh ini di sini musuh lemah, enggak, kita nggak asumsikan musuh lemah.
di sini musuh mungkin kosong, kita nggak asumsikan seperti itu. Kita selalu menggunakan worst scenario. Oleh sebab itu di tentara selalu ada rencana jingga, gitu misalnya sebagai contoh. Meskipun bagaimana situasi sudah dibilang oke, di sini oke, kami tidak menganggap oke gitu ya. Oke. Apakah Bravo 5 juga kemudian memprioritaskan daerah mana yang kemudian nantinya akan menjadi strategi ataupun daerah prioritas untuk kemudian di door to door disampaikan seperti itu? Kita nggak sebut namanya lah ya, tapi di tempat-tempat yang pemilih paling banyak, jelaslah kita prioritas di situ. Apakah sudah ada nama daerahnya tertentu? Oh sudah pasti sudah ada gitu. Bisa kemudian dijelaskan daerah mana yang nantinya akan nantilah jadi? Pada saatnya lah, tapi kita pasti semua orang sudah tahu tempat-tempat yang memang pemilihnya paling banyak pasti itu prioritas kita ya. Kalau kita ngomongkan lebih sedikit, lebih fokus sedikit ya di Jawa lah jelas itu. Oke. Ini relawan dan kemudian dengan tim pemenangan dari Jokowi Ma'ruf sendiri, bagaimana kemudian komunikasi ataupun sinergitasnya? Oh bagus banget, koordinasi banget cantik. Jadi sebagai contoh kalau kami akan melakukan sesuatu kami koordinasikan dengan mereka, terutamanya pengerahan massa, bisa di backup. Mereka juga menginformasikan kepada kami misalnya ada rencana Pak Jokowi akan kemana. Kami bisa melakukan upaya-upaya untuk bisa beliau mungkin singgah di sini, singgah di situ, atau kami melakukan perkuatan-perkuatan massa dan sebagainya. Itu sudah jalan, bagus sekali, jalan baik. Jokowi juga mengatakan ini posisi incumbent atau sebagai petahana ini bagaikan dua sisi mata pisau. Di satu sisi program bisa menjadi pendongkrak elektabilitas, tapi di sisi lain bisa juga menjadi bumerang untuk diserang. Apa kemudian strateginya? Ya bukan bumerang lah. Tapi celah-celah yang bisa diputar balikkan gitu. Sebagaimana saya katakan tadi ya, pembangunan infrastruktur kita kan sangat-sangat luar biasa saya kira lah, semua orang mengakui ya. Tapi kan nanti bisa dibalik katakan, wah tapi apa gunanya itu, misalnya seperti itu. Atau wah tapi itu kan utang gitu ya, tanpa dia berpikir bahwa itu rasio utang sudah dipertimbangkan dengan matang begitu ya. Banyak hal seperti itu yang bisa dia bolak-balikkan gitu. Dan kita tentu saja dengan gampang sih mengeliminasi itu. Oke, berkaca pada pemilu di Amerika Serikat itu kemudian bisa menjadi pelajaran. Apa kemudian strategi mungkin dari relawan Bravo 5 untuk kemudian memastikan bahwa keunggulan dalam elektabilitas berbagai survei saat ini memang terkawal sampai nanti pada saat hari pencoblosan? Itu yang saya katakan tadi, kami selalu menggunakan the worst scenario ya. Kita nggak segera-segera happy gitu, bilang wah di sini udah kuat sekian persen kita dapat. Kita bilang ya alhamdulillah itu bagus dan kita duga seperti itulah. Tapi kita buat asumsi bukan berarti kemudian nanti sampai pada saatnya ini tetap begini. Tetap kita upayakan jaga, tetap kita upayakan tingkatkan. Jadi buat kami itu sudah kita coba eliminasi dengan langkah-langkah strategis tadi. Tidak boleh terbuai dengan hasil-hasil survei misalnya. Dan Pak Jokowi juga menggarisbawahi itu. Dan pada saat kami rapat kerja nasional kami pun semuanya juga menggarisbawahi yang sama. Jadi udah sangat sejalan. Apabila kita lihat ini di 2014 lalu, relawan ini menjadi salah satu pion kekuatan dari kemenangan Jokowi. Ini untuk di 2019, ini kekuatan relawan ini seperti apa Pak? Oh tambah banyak. Sebagai contoh bagaimana postur dari relawan ini? Sebagai contoh dulu Bravo 5 ya, waktu pada 2013 dulu. Ya boleh dikatakan tiap-tiap provinsi itu nggak banyak yang berminat banget lah gitu ya. Tapi sekarang luar biasa sekali. Sehingga kadang-kadang organisasi yang sudah terbentuk pun mesti dikeluarkan skep baru lagi, direvisi. Karena semakin banyak yang masuk dan merasa, karena saya dimasukkan lah Pak dalam organisasi gitu ya. Jangan sekedar ikut-ikut aja, ya tambah lagi, ubah lagi, direvisi lagi. Luar biasa dan semangatnya luar biasa tingginya. Kalau Mbak lihat pada tadi malam itu, di luar kita, ekspektasi kita juga. Harapan kita nggak usah banyak-banyak lah, kapasitas ruangan itu kan 700-an aja cukup itu. Tapi ternyata banyak sekali yang tidak mau dengan itu. Pokoknya datang sehingga udah sangat penuh sesak. Dan kami happy juga Pak Jokowi langsung juga terlibat langsung di dalam kerumunan teman-teman Bravo 5 itu. Untuk Bravo 5 sendiri artinya nanti strategi apakah akan dibagi antara paruh saat ini kemudian dengan paruh akhir pada saat menjelang pemilu 2019 atau seperti apa pembagian strateginya? Enggak, memang pasti bukan pembagian lah, tapi ada tahap-tahapnya. Ya sama kalau kita di dalam tentara juga. Kalau semakin dekat hari H apa yang kita lakukan, masih agak sedikit jauh apa yang dilakukan, masih jauh sekali apa yang dilakukan, dan itu sudah kami bahas pada saat rapat kerja nasional yang lalu. Dan teman-teman sangat sejalan dan masukan teman-teman juga sangat baik gitu. Baik, terima kasih Pak Faruq telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Terima kasih Pak.
Pemirsa, telah hadir di studio Ketua Relawan Jokowi dari tim Bravo 5, Jenderal Purnawirawan TNI Fahrul Razi. Selamat malam Pak Fahrul. Selamat malam. Pak Fahrul, apa sebetulnya pesan utama dari Jokowi kepada relawan tadi malam? Oh iya, tadi malam memang beliau datang ya pada kegiatan Rapat Kerja Nasional Bravo 5. Banyak pesan beliau, tapi yang saya lihat paling utama apa ya, kalau masalah kampanye ya kembali juga door to door. Tapi pesan-pesan